Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siro. Video ini adalah penyempurnaan atau ngebenerin reposisi pemasangan antara footrest RCB S4 sama master RAM E12. Kebetulan punya saya E12 ya. Jadi kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya, informasi nih, kalau pemasangan footrest atau underboot RCB S4 nya saja dipasangkan dengan master RAM originalnya, dia bisa PNP atau benar-benar plug and play ya. Dia bisa pasang di sini karena kan ini memang kegunaannya lubang untuk pemasangan master RAM gitu. Tapi kalau teman-teman upgrade master RAM-nya atau tojosannya atau whatever it's called itu menggunakan RCB atau mungkin yang lain. Kalau case-nya saya ngomong RCB deh, S12 atau yang S1, dia nggak plug and play, dia paksa dan paksa. Jadi pengertian PNP-nya paksa dan paksa atau pasang dan paksa gitu. Jadi kita harus akalin. Nah, kalau teman-teman mungkin cek di video saya sebelumnya, pemasangan saya akalin menggunakan plat gitu dan ditempelkan ke bodinya gitu. Jadi penampilannya nggak banget. Kira-kira kayak gini. Ini ilustrasinya aja udah saya kendorin sebetulnya. Jadi dia pemasangannya kayak gini, jelek banget dan terus juga nggak kelihatan gitu. Kan sayang, misalnya kita beli, kita ganti, kita modif tapi nggak kelihatan. Salah satu tujuan modifikasi kan mungkin salah satunya kan selain buat ganteng kan juga tak quote and quote-nya tanda kutip dipamerin. Jadi kalau nggak kelihatan kan sayang. Nah, video ini saya buat teman-teman yang mau pasang RCB S4 nanti dengan master RAM RCB juga. Kira-kira apa sih yang perlu disiapin gitu. Nah, ini sebelumnya teman-teman jadi ketawa sendiri. Waktu pemasangan pertama, karena saya juga nggak tahu ternyata nggak bisa plug and play, akhirnya coba akalin ya. Namanya modifikasi kan harus akal-akalan juga kan, karena nggak benar-benar PNP. Nah, ini semua yang kepake bau, terus buat plat kayak begini, platnya jelek, ganjel sana ganjel sini pakai ring, terus baut sana baut sini kayak gitu. Nah, itu dia. Jadi penampilannya kurang bagus dan nggak kelihatan. Nah, ini dia yang dibutuhkan kalau teman-teman mau pasang footrest RCB terus ganti master RAM-nya atau tojosannya pakai RCB juga. Yang pertama pasti nanti buat keganjel supaya presisi kita butuh bos seperti ini. Sorry ada motor lewat. Nah, untuk bosnya sendiri ukurannya aman mulai dari 1 cm 3 mili sampai 1,5 cm kalau di saya ya. Mungkin sama sih karena kalau sama merek pasti sama. Saya hitung tadi sih 1,3 mili sudah aman sampai 1,5. Kalau di atas itu kelihatannya agak sulit nanti untuk masang kuncian ininya yang di bawahnya. Nah, terus ini baut saya buat baut L. Ini ukuran 4,5, 3,5 atau 4,5 tadi, 4 cm ya. Ya, ukuran 4 cm dari sini sampai ke sini 4 cm disertai baut. Nah, ya yang terakhir ini baut L juga, ini ukuran 6, yang tadi ukuran 5. Ini panjangnya 3,5. Sebetulnya yang 3,5 satu ukurannya yang 6 ini, terus yang ini baut L5-nya satu-satu bisa sih. Kenapa saya buat kayak gini? Kalau ininya wajib 2 ya, karena kan atas bawah. Kenapa saya buat kayak gini? Karena di RCB itu sebentar. Nah, jadi lubang bawah sama lubang atas ini diameter besarnya beda. Ini kenapa ya saya bilang yang 3,5 ini yang besar, yang ukuran 6 ini bisa nempel di sini masuk. Tapi kalau yang sama dengan 3,5 ini, dia yang di atas gak masuk. Kita harus akalin dengan gerinda lagi. Otomatis ngerusak lagi kan, ini aja udah cacat tuh. Nah, saya pakai yang lebih kecil, ukuran 5. Ini panjangnya 4 cm karena nanti kan dibaut di belakangnya.
ini yang atas. Nah, lepas. Nah, kayak gini. Kira-kira kayak begitulah nanti saya pasang. Nah, kenapa saya beli dua yang ukuran 4 cm-nya, ukuran 5, saya mau lihat nanti hasilnya gimana kalau pakai ini sama ini. Nah, oh ya, dari master remnya sendiri dia cocoknya pakai yang ini. Dia presisi pakai yang ini, yang ukuran 6. Nah, itu kenapa tadi saya bilang siapkan juga bautnya. Kalau yang ini oblak dia, dia enggak mantap, jadi oblak. Jadi apakah nanti mungkin saya satu yang besar satu yang kecil, coba nanti kita lihat. Jadi itu aja yang kira-kira disiapin ya teman-teman, karena kalau nggak pakai itu yang saya sebutkan tadi, itemnya seperti Boss dan baut lainnya seperti ini, dia tampilannya jadi nggak bisa disampingkan, memang seharusnya di sini. Nah, kayak gini gitu. Oke, kita coba ke pemasangan ya. Nah, ini dia penampakan dari Underbone atau Footrest RCB S4 dipadu padankan dengan master rem RCB E12 atau E12 gitu. Setelah E12-nya berada di posisi yang benar, di sini nggak kayak kemarin sebelumnya di belakang sini nggak kelihatan gitu. Jadi looksnya untuk menurut saya lebih rapi dan juga lebih ganteng, karena kan sudah sebagai semestinya dipasangkannya. Jadi bye bye untuk ring, baut, mur yang nggak jelas ini. Kemarin saya pasang sama platnya tadi udah saya buang. Ini jadi begini. Nah, untuk tadi bautnya akhirnya saya putuskan untuk yang bawah saya gunakan yang L nomor 6, jadi supaya presisi, jadi nggak gerak-gerak gitu, jadi supaya lebih kuat. Nah, untuk yang atas karena memang kan kalau pakai yang sama dengan ini dia harus ngebor atau ngegerinda kan, duduk-dudukannya ngerusak lagi dan nggak ada bornya. Jadi ya udah nggak apa-apa pakai yang L5 terus ditambahkan baut di belakangnya. Insya Allah ini sih sudah kuat sih. Dan ini penampakan dari dekatnya. Untuk pemasangannya jadi kan ini bosnya digunain yang ini dan yang satunya ini gitu. Aduh, nggak ada plat-plat lagi tuh. Dan kenapa saya bilang dia nggak PNP, full PNP, karena bawaan dari Footrest RCB nya dia hanya segini rollernya, bosnya dia nggak sampai 1 cm, sedangkan kita butuh supaya terpasang seperti itu minimal 1,3 sampai 1,5 gitu. Cuman kalau pakai yang master remnya masih originalnya bawaan dari Satria aman sih, dia bisa pakai yang ini kok. Kemarin kan waktu pemasangan pertama sudah bisa terpasang gitu. Kita lihat dari jauhnya ya, penampakan dari jauhnya tuh lebih keren, jadi lebih rapi juga, lebih bisa dipamerin. Gitu sih. Oh iya, hampir lupa, dan mohon dipastikan, diusahakan, kalau bisa sih wajib ya, ini pemasangannya lurus ya, dan ketika diinjak pun dia lurus, supaya satu untuk pengeremannya juga lebih maksimal. Yang kedua, kalau dia bengkong bisa sih ngerem, cuman kan nanti takutnya part dalamnya sini yang cepet aus atau cepet rusak kayak begitu sih. Ini tadi kalau saya lihat sekilas kan memang belakang kalipernya sudah merah, depan sudah merah, pakai piringan Delcavic kelihatannya diganti merah. Untuk master remnya gimana teman-teman, menurut teman-teman? Ini sih udah bagus ya, cuman sayang sih ini kenapa nggak anodize juga warnanya. Ini jadi lebih kayak Dove, di sini lebih kayak glossy, atau bukan glossy sih ya, anodize gimana sih warnanya kayak gitu. Jadi kalau sekalian kita ganti merah, menurut teman-teman gimana? Yang setuju atau enggak mungkin bisa dibantu komen supaya bisa buat referensi saya gimana baiknya, apa kayak gini aja atau di upgrade ke S1 semua, jadi kaliper S, ini S, Footrest S. Cuman kalau untuk handle
saya tetap pilih yang E aja sih, karena kurang terlalu suka dengan S1 yang tabungnya misah gitu. Oke, itu video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Siapin part-part kecil untuk nempelin master rem dari RCB-nya ke footrest RCB S4 gitu. Semoga bermanfaat. Yakin, percaya, pikiran fokus, everything would be better. Assalamualaikum. Dadah.